Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name Putri Zainab Alidrus. Saya dari Tadris Bahasa Inggris angkatan 19. Di sini saya akan memenuhi final exam dengan mata kuliah statistik pendidikan, yaitu saya di sini akan mempresentasikan materi tentang analisis regresi linear berganda. Berikut adalah penjelasannya. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen, yaitu x1, x2, and xn dengan variabel dependen y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif? Dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen atau penurunan, data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Analisis determinasi R2. Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen x1, x2, sampai xn secara serentak terhadap variabel dependen y. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan model ini menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen. Sebaliknya, R2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. Interpretasi koefisien korelasi, yaitu hasilnya 0,00 sampai dengan 0,199 adalah sangat rendah. Yang kedua 0,20 sampai dengan 0,399 hasilnya yaitu rendah. Yang ketiga 0,40 sampai dengan 0,599 hasilnya sedang. Yang keempat 0,60 sampai dengan 0,799 yaitu hasilnya kuat. Yang terakhir 0,80 sampai 1000 yaitu hasilnya adalah sangat kuat. Analisis korelasi ganda R2. Maaf, di situ typo, 2-nya nggak ketulis. Itu analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen x1, x2 sampai xn terhadap variabel dependen y secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen, yaitu x1, x2 sampai dengan xn secara serentak terhadap variabel dependen y. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat. Sebaliknya, nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi akan jadi semakin lemah. Pengujian koefisien regresi variabel per.
Satu, menentukan hipotesis, yaitu HO secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara per dengan harga saham. Yang kedua, HA secara parsial ada pengaruh signifikan antara per dengan harga saham. Yang kedua, menentukan tingkat signifikan, yaitu tingkat signifikan menggunakan A sama dengan 5%. Yang ketiga, menentukan T atau hitung. Berdasarkan tabel yang diperoleh, T hitung sebesar min 1259. Yang kelima, kriteria pengujian. HO diterima jika min T tabel atau kecilnya T hitungan atau T tabel. HO ditolak jika min T hitungan kurang dari T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel. Yang keenam, membandingkan T hitung dengan T tabel. Nilai T min hitung atau besarnya T min tabel, yaitu sama dengan min 1259 besarnya lebih dari min 2131, maka HO diterima. Yang ketujuh, kesimpulan. Oleh karena itu, nilai T min T hitungan besar dari min T tabel, yaitu sama dengan min 1259 besar dari min 2131, maka HO diterima. Artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikansi antara per dengan harga saham. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial per tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan di BPJ. Pengujian koefisiensi regresi variabel Rio atau ROI. Satu, menentukan hipotesis. Secara HO secara parsial tidak ada pengaruh signifikansi antara Rio dengan harga saham. HA secara parsial adalah pengaruh signifikansi antara Rio atau RIO dengan harga saham. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi, yaitu tingkat signifikansi menggunakan A sama dengan 5%. Yang ketiga, menentukan T hitung. Berdasarkan tabel diperoleh T hitung sebesar 5.964. Yang keempat, menentukan tabel T tabel. Tabel distribusi T dicari pada A 5% dibagi 2 yaitu 25%, 2,5%. Uji dua sisi dengan derajat kebebasan DF, yaitu NK1 atau 18 kurang 2 kurang 1 sama dengan 15, yaitu N adalah jumlah kasus dan K adalah jumlah variabel independen. Dengan pengujian 2 di sisi, signifikansi sama dengan 0,025, hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 2131. Yang kelima, kriteria pengujian. HO diterima jika T min tabel IT hitungan IT tabel. HO ditolak jika min T hitung lebih kecil dari T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel. Yang keenam, membandingkan T hitung dengan T tabel. Nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 5.964 lebih kecil dari 2131, maka HO ditolak. Kesimpulannya adalah oleh karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel,
yaitu 5.964 lebih kecil dari 2.131, maka HO ditolak. Artinya secara parsial adalah pengaruh signifikansi antara RIO atau RIO dengan harga saham. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial RIO berpengaruh positif terhadap harga saham pada pengusahaan di BPJ. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada kesalahan terhadap presentasi ini. Terima kasih.